akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga malam hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata sepakat sangat penting di dalam hidup bersama. Sepakat dapat menjadi kekuatan dalam menjaga kebersamaan dan dalam menghadapi orang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Kesepakatan dapat membantu kita untuk membangun komunitas dan juga dapat menolong kita untuk menjaga keberlangsungan kehidupan kita. Secara umum, kita akan mengatakan bahwa kesepakatan itu akan menghasilkan pertumbuhan yang baik bagi kehidupan kita. Kesepakatan itu hendaknya lah dalam hal yang positif. Kesepakatan dalam hal yang baik. Kesepakatan dalam hal yang berguna. Berguna bagi diri kita dan berguna bagi orang lain. Itu yang perlu kita ingat di dalam kesepakatan. Jangan sebaliknya, sepakat untuk melakukan yang tidak baik, sepakat untuk merongrong, sepakat untuk melakukan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
kehidupan jemaat mula-mula yang percaya pada Yesus hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam kesepahaman, hidup dalam kesehatian, dan hidup saling menopang. Terutama di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah komunitas mereka, sesama orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipimpin oleh para rasul. Pada masa itu mereka akan saling bahu-membahu, akan saling tolong-menolong, bahkan sampai menjual harta milik mereka untuk memenuhi kebutuhan komunitas bersama. Salah satu keluarga, yaitu Ananias dan Safira, merupakan satu keluarga yang berperan serta, di mana mereka menjual tanah mereka untuk keberlangsungan komunitas mereka, agar ada untuk dipergunakan oleh komunitas mereka. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika mereka menjual hasil tanah mereka, maka mereka melakukan kesepakatan yang negatif. Kesepakatan yang membuat kerugian. Jadi sudah bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dalam hal kesepakatan. Bapak Ibu Saudara, Ananias dan Safira melakukan tindakan kebohongan, tindakan yang tidak baik, di mana mereka bersepakat untuk tidak memberitahukan seluruh hasil penjualan tanahnya. Mereka bersepakat untuk berbohong kepada Rasul Petrus pada masa itu. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi pada diri mereka ketika mereka menahan sebahagian dari hasil penjualan itu untuk mereka sendiri, ya. Padahal tadi di awal semua orang-orang berperan serta menjual hartanya, menjual tanahnya untuk keperluan bersama. Tetapi mereka, Ananias dan Safira, bersepakat untuk menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu untuk keperluan mereka sendiri. Mereka melakukan tindakan korupsi. Dan hal ini jelas bukanlah menunjukkan nilai keberimanan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketidakbenaran yang dilakukan oleh sikap penggelapan atau penipuan atau korupsi sangat-sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu teguran yang disampaikan oleh Allah melalui Petrus dalam firman hari ini adalah teguran yang menunjukkan kemarahan Tuhan terhadap Ananias dan Safira. Ananias dan Safira tidak dapat mampu berdiri di hadapan Tuhan. Mereka rebah, mereka kehilangan nyawanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan malam hari ini, firman Tuhan memberi pelajaran berharga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Bagaimanakah kita dapat berkontribusi bagi jemaat Tuhan? Bagaimana kita berbuat yang terbaik kepada Tuhan melalui jemaat, melalui gerejanya. Ketika kita hendak menolong, tolonglah dengan sepenuh hati. Jangan mencampur adukkan kebaikan dengan kejahatan. Kalau hendak melakukan kejahatan, itu adalah yang tidak diinginkan oleh Tuhan.
Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan itu dengan hati yang tulus, lakukanlah kebaikan itu didasarkan pada hal yang murni, bukan ada sesuatu, apalagi dengan dibarengi dengan kejahatan. Sebab Tuhan mengetahui semua yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Maka lakukanlah kebaikan itu secara konsisten. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui renungan kita malam hari ini, kita mau diajak agar kita jangan tergoda oleh rayuan si iblis. Agar kita jangan sampai mendustai Allah di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita punya niat melakukan yang baik. Lakukanlah dengan hati yang tulus. Lakukanlah dengan hati yang baik. Jangan ada dusta di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih Tuhan yang memberkati hidup kami. Tuhan, malam hari ini Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah keluarga. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami belajar dari peristiwa Ananias dan Sapira, agar kami di dalam kehidupan kami melakukan kebaikan tidak didasarkan dengan kejahatan. Tuhan, ajar kami untuk melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, materaikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua. Tuhanlah yang senantiasa turut campur tangan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.